jangan sampai terlewatkan untuk kita dapatkan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian di setiap hari-harinya memiliki pemberian-pemberian yang besar, anugerah-anugerah ilahiyah. Ala fata'arradu laha, maka hadanglah hadiah itu, hadanglah anugerah itu. Sehingga dalam hal ini hendaknya kita husnudzon, setiap hari itu penuh dengan anugerah, penuh dengan nikmat. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak bermaksiat di hari tersebut. Karena itulah disebutkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kulla yawmin la a'sillaha fihi fahuwa yawmu idi. Setiap hari yang aku tidak bermaksiat kepada Allah di hari tersebut, maka itu adalah hari rayaku. Kenapa? Dikarenakan hari raya adalah hari di mana kita menang melawan nafsu, menang melawan godaan syaitan, menang untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang membuat kita celaka nantinya. Karena memang kemaksiatan adalah faqrun hadir. Kemaksiatan itu adalah kemiskinan yang jelas. Bahkan suatu keapesan dan kesialan itu karena maksiat. Sehingga di dalam hal ini hendaknya kita husnudzon, setiap hari itu penuh dengan anugerah-anugerah asal kita menghadangnya dengan membaca Quran, dengan hadir majelis ilmu, dengan menjadikan setiap waktu kita penuh dengan ketaatan dan berusaha keras untuk menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dalam waktu-waktu kita. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar lil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Waslun, hada ma warada min al-adhkar fi du'a'i tawajjuh. Ini semua adalah yang datang dari Nabi berupa zikir-zikir di dalam doa tawajjuh, itu doa istiftah atau iftitah. Dibilang tawajjuh karena ada kalimat wajjah tu wajhi. Fa istahabbul jam'u bainaha kulluha, maka disunnahkan untuk menggabungkan seluruh bacaan-bacaan yang pernah dibaca Nabi itu di dalam sholat kita, dalam iftitah kita. Untuk siapa itu? Liman sholla munfarida, kalau asal sendiri ya, baik itu sunnah atau fardu, maka jangan tinggalkan iftitah. Kalau Anda hafal semua, Masya Allah, sangat besar pahalanya. Karena setiap doa punya sir, tiap doa punya sir, punya rahasia yang tidak terdapat di doa yang lain. Karena Rasulullah menitipkan berbagai macam asrar, itu sir-sir dalam doa-doanya. Sehingga apa itu, doa apapun kita ambil, walaupun yang jarang kita pakai ya, karena memang biasanya orang itu memakai yang sering dipakai oleh gurunya, terus seperti itu. Sementara guru lain yang pakai bacaan lain, kita karena tidak pernah dapat, nggak pakai. Dari sinilah mengapa zikir habis sholat itu macam-macam. Jadi habis sholat macam-macam. Di Martapura model gini, di Bogor model gini, di Jawa model gini. Cuman intinya yang pasti ada tasbih kali pasti itu. Ada tahmid yang kali, takbir kali. Tapi tambahannya ini beda-beda. Kenapa? Kan tadi setiap zikir mungkin ada sanad dari guru yang menyebarkan tadi itu. Sehingga dalam hal ini semua bacaan yang dari Nabi itu kalau kita hafal maka baca semua, karena semuanya punya sir. Ini kalau sholat sendiri. Walil imam, dan boleh dan juga dianjurkan juga mengumpulkan semua zikir iftitah ini untuk imam, tapi dengan syarat idza adina lahul ma'mumun, kalau para makmum mengizinkannya.
Maksudnya Ustaz mengizinkannya apa? Maksudnya kalau makmum ini murid, ya, isinya orang-orang khusus, istilahnya mau dipanjangkan, dipendekkan, tidak akan gerutu, bukan orang awam, atau orang-orang yang memang terbiasa sholat panjang, tidak masalah, ya. Dan mereka ridho, tidak apa-apa imamnya ini panjang, saya senang. Itu tidak apa-apa, kita baca iftitah panjang untuk imam dianjurkan. Itu yang dengan diizinkan oleh para makmum. Itu makmum yang khusus. Contoh para santri di pondok, nah itu pasti khusus, karena mereka tidak ada gerutu kritik imam, nggak ada, karena memang mereka dilatih untuk terbiasa memanjangkan sholat, dilatih memang seperti itu. Fa amma idza lam ya'dzanu lahu, adapun jika para makmum enggak memberi izin, maksudnya adalah ini makmum awam, ya, orang umum, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya hajat macam-macam, maka ini patokannya adalah normalnya bagaimana. Ini hukumnya sama juga di dalam membaca surah. Karena itulah ketika sahabat Mu'ad bin Jabal pernah mengimami suatu kaum, ya, di kampungnya, itu beliau sholat maghrib membaca setengah Al-Baqarah dibaca, sholat maghrib. Jadi sampai makmum yang ada, makmum itu nggak kuat, akhirnya dia niat mufaroqah, niat pisah dari imam, salam duluan, zikir sendiri, sudah nggak kuat sudah. Akhirnya dilaporkan orang ini oleh sahabat Mu'ad. Hanya seorang itu dipanggil Rasul, kenapa engkau ini pisah dari imam? Maka mengatakan, ya Rasul, aku ini mulai pagi sampai sore di ladang aja, capek betul. Nah, sholat maghrib baca Al-Baqarah. Nah, dipanggil sama Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau mau bikin fitnah wahai Mu'ad, bikin orang gak senang berjamaah gara-gara engkau? Kenapa? Memperpanjang surat sampai orang bosan, gak senang berjamaah gara-gara dia. Nah, sehingga Rasulullah, ida amam taqauman, kalau engkau menjadi imam suatu kaum, ya, itu fa'tadil, yaitu sedang. Nah, bahkan sebetulnya Rasulullah yang sedang, seperti bacaan Sabbihisma, kata beliau, Iqra Sabbihisma, atau disebutkan dalam hadis itu seperti Wallaili idza yaghsha, itu pendeknya Rasul, ya. Kalau kita singkat betul ini, jadi pendeknya Rasul seperti itu. Sehingga dalam hal ini para imam dianjurkan tadi enggak terlalu lama, ya, itu. Sehingga penting, khususnya juga dalam masalah iftitah juga sama. Fa amma idza lam ya'dzanu lahu fala yutawil alaihim, maka jangan memanjangkan untuk mereka, jangan. Bal yaktasir ala ba'di dzalik, tapi memendekkan sebagian daripada bacaan iftitah. Wa hasuna iktisaruhu ala wajhatu wajhi, dan sudah bagus menyingkatnya itu dari wajhatu wajhi sampai ucapan minal muslimin. Itu sudah patokan yang sering kita praktekkan, ya, sering kita praktekkan. Bahkan sebagian masyarakat menganggap itu aja iftitah karena nggak pernah lagi yang tahu. Nah, istilahnya itu paling minim sudah. Wa kadzalikal munfarid, demikian juga dianjurkan untuk iktisor, yaitu untuk menyingkat bagi orang yang sholat sendirian yang dia ini pengen cepat. Maksudnya apa? Jangan sampai meninggalkan iftitah walaupun Anda tergesa-gesa. Kalau Anda tidak bisa full semua iftitah, baca semampunya, ya, sampai ditinggal, ya, karena ini sangat penting, sunnah yang sangat penting iftitah ini. Maksudnya kita kadang qobliyah, ba'diyah jarang iftitah, ya. Nah, wa'lam tahwilah, anna hadhil adhkar, bahwasanya zikir-zikir ini, yaitu
iftitah mustahabbatun fil faridah wan nafilah, disunahkan dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Falau tarakahu fi raka'atil ula, seumpama orang tersebut meninggalkan di rakaat pertama, enggak baca iftitah rakaat pertama, amidan aw sahyan, sengaja atau lupa, lam yaf'alhu ba'daha, maka tidak perlu dibaca setelah rakaat pertama, tidak perlu. Saat saya mau baca rakaat kedua, tidak perlu. Kenapa? Li fawati mahalli, karena tempatnya sudah hilang, itu rakaat pertama tempatnya itu, ya. Nggak perlu diulang lagi, dibaca di qadha di rakaat kedua, nggak perlu. Walau fa'alahu, dan sumama dia tetap membaca. Jadi karena dia nggak baca, lupa ya di rakaat pertama, dia bacanya di rakaat kedua, karena makruhan, hukumnya makruh, malah makruh ini dibenci, ya. Maka meninggalkan makruh dapat pahala. Ya. Ini baca dzikir tapi makruh, ya tadi baca iftitah di rakaat kedua, ya. Wala tatul sholatu, dan nggak batal sholatnya, ya. Kenapa? Karena memang nggak termasuk yang membatalkan sholat, dia dzikir. Walau tarakahu akibat takbirah, dan sumpama dia meninggalkan iftitah setelah takbir, yaitu takbir ihram, ya. Dia meninggalkan baca iftitah hatta syar'a fil qiraah, dan langsung membaca Fatihah, langsung bismillah, awit ta'awud, atau membaca a'udzubillah. Jadi di takbir Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim, atau baca a'udzubillah, lupa nggak baca iftitah, faqad fata mahallah, maka dia sudah ketinggalan sunnah tersebut. Fala ya'ti bih, nggak perlu diulang lagi. Itulah iftitah ini, itu bisa hilang sunnahnya kalau sudah terlanjur baca ta'awud, a'udzubillah, atau baca surah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baru ingat, nggak boleh balik iftitah. Kalau balik Ustaz, makruh tadi hukumnya. Hukumnya bukan dapat sunnah lagi, dapat makruh, ya. Nah ini falau atabihi lam tabtul sholatu, dan umpama dia tetap membacanya karena tadi lupa, dia tetap membacanya, maka nggak batal sholatnya, cuma tadi nggak dapat pahala. Walau kana masbukun, sumpama makmum ini masbuk, ya. Masbuk ini siapa? Masbuk ini orang yang tidak cukup waktu untuk baca Fatihah bersama imam. Itu masbuk, seseorang yang tidak cukup waktu membaca Fatihah bersama imam. Nah, masbuk ini tidak harus rakaat pertama. Ya, sebagian orang menganggapnya masbuk itu pasti pertama, tidak. Bisa kedua, bisa ketiga, bisa. Khususnya sholat yang siriyah, ya, siriyah. Nah, ini penting masalah masbuk ini, karena memang kalau seseorang itu masbuk, kemudian dia melanjutkan Fatihah padahal imam ruku, hukumnya bagaimana? Dia lanjut Fatihah, imamnya ruku sudah. Dilihat, kalau dia ini habis takbir langsung Fatihah, langsung dia, contoh imam baca surat, dia takbir Allahu Akbar, langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa sunnah, langsung Bismillah, maka ketika imam ruku wajib dia ikut ruku. Kalau dia tetap melanjutkan Fatihah, batal sholatnya, batal sholatnya. Imam i'tidal, dia masih Fatihah, batal dia. Kenapa? Karena kewajibannya ikut, dan Fatihahnya dia ditanggung imam. Inilah yang dimaksud dengan hadis Rasul, al-imamu dhamin, imamlah yang menanggung. Nanggung apa? Fatihahnya makmum ketika masbuk. Selain masbuk tidak ditanggung, baca masing-masing gitu. Ini untuk yang masbuk saja. Nah, kan tapi jika dia sibuk dengan sunnah, seperti baca iftitah dulu, dia ngerti, imamnya sudah baca surat, dia iftitah. Nah, atau dia baca ta'awud, ya.
atau dia diam dulu, diam baru sadar, oh iya ini Fatihah. Nah ini hukumnya, imam ruku wajib lanjut. Imam ruku dia wajib melanjutkan Fatihah sekadar waktu yang dia habiskan untuk sunnah. Ya, contoh baca iftitah dia habiskan 4 detik, berarti 4 detik dia nunggu, baru 4 detik baru ruku. Atau ta'awud saja dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ta'awud kan sunnah termasuk, wajib 1 detik, nggak boleh langsung, nunggu 1 detik. Nah 1 detik. Nah apakah dia dapat rakaat itu? Dilihat, jika dia mendapat rukuk bersama imam dan tumakninahnya, hukumnya dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia nggak dapat rukuk bersama imam dan tumakninahnya, atau dapat rukuk saja tapi tumakninah nggak dapat, ini nggak dapat 1 rakaat. Dan ini bukan cuma untuk masbuk, yang muwafiq juga sama. Muwafiq ini yang punya waktu cukup tapi dia nggak segera rukuk. Karena itulah banyak kadang-kadang orang ini dia sudah harusnya itu untuk rukuk tapi lambat, dia lambat. Nah, sehingga pas dia rukuk imam sudah i'tidal, ini nggak dapat rakaat, wajib nambah habis salam 1. Kalau itu terulang di rakaat kedua Ustaz, wajib 2 rakaat. Nah, sehingga di sini dianjurkan imam itu sebelum sholat memperhatikan ada nggak yang orang-orang tua renta ya, yang sekiranya kalau rukuk itu agak lambat. Kalau ada maka hendaknya dilamakan rukuknya. Itu seperti 5 tasbih lah, 5 tasbih. Nah, dan tidak masalah ya, itu di afdol karena memang makmum ini macam-macam modelnya. Ya bang. Bisa juga. Karena memang tatwil rukuk, melamakan rukuk ya dan sujud ini dianjurkan jika tadi ya. Karena khawatir kalau kita terlalu cepat, ini makmum nggak dapat 1 rakaat. Ini sering terjadi kalau di tarawih, kita perhatikan. Ya di tarawih ini kan biasanya makmum ini membaca surat, habis suratnya surat Fatihah. Nah, pas imam baca Al-Ikhlas, nggak ada jeda lagi. Bis amin, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makmum baca Fatihah belum sempat. Itu wajib melanjutkan dia. Karena dia diam di waktu Fatihahnya imam. Nah, jadi kan dia sibuk dengan sunnah itu. Jika sibuk dengan sunnah, berarti dia tidak boleh ikut rukuk, tidak boleh. Dia harus baca lanjut Fatihah. Lanjut Fatihah, ketinggalan rukuk, wajib nambah habis salam. Sehingga dia masuk terus itu. Dia salam imam rakaat kedua. Nah, ini agak repot di sini memang. Nah, karena memang ketika imam ini meninggalkan adab di dalam keimamannya, ya, contoh seperti ngasih jeda makmum baca Fatihah. Jadi itu termasuk sunnah ya, sunnah bagi imam itu saktah tawilah, diam yang lama setelah baca amin. Bis amin itu diam lama. Diam lama ini kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Sehingga dia ketika imam baca surat dia bisa dengar khusyuk. Bahkan makruh makmum itu membarengi imam baca Fatihah, itu makruh. Karena ada hadis idza qara al-imam fansitu. Kalau imam membaca fansitu maka diamlah kalian. Nah, cuman repotnya ketika imam tidak ngasih waktu jeda. Nah, ini sebagaimana hukumnya makmum ini. Nah, kalau saya pribadi, kalau untuk model tarawih saya baca Fatihah bersama imam. Karena saya daripada kita
masbuk nanti asal saya baca waktu itu. Tapi kita nggak tahu suratnya apa yang dibaca. Nah, tapi kalau di Jawa ini sebagian imam tarawih baca Yasin, ya, Yasin, Allahu Akbar langsung ruku. Ada yang alif lam mim, iya kita dapat itu. Alif lam mim, Allahu Akbar. Ini repot, kita mau baca Fatihah nggak cukup. Nggak cukup. Sehingga saya sering istilahnya baca Fatihah itu pas imam baca. Dan hal itu nggak jadi makruh lagi karena darurat. Dikarenakan imam nggak kasih waktu jeda untuk makmum baca Fatihah. Nah, ini. Nah, apalagi kalau sudah kebut-kebutan ini repot juga. Ini termasuk musibah zaman sekarang. Ini sudah ditambih oleh Abdullah Haddad dalam Nusrat Diniyah. Kemudian bid'ahil munkarah, termasuk bid'ah yang wajib diingkari tadi, cepat-cepatnya dalam sholat tarawih. Ada di Nusrat Diniyah, puasa Ramadan sebutkan. Ya, karena memang mulai zaman dulu Haddad sudah seperti itu. Zaman sekarang lebih lagi, ya, lebih lagi. Nah, sehingga ini untuk makmum ya tadi, jangan sampai dia ini ketinggalan rukuk bersama imam, dan juga jangan sampai dia nggak baca Fatihah. Nah, akhirnya Fatihahnya ya tadi pas imam Fatihah tadi itu. Nah, itu masbuk ya. Jadi masbuk ini makmum yang nggak punya waktu cukup membaca Fatihah bersama imam. Dan di sini walau kana masbuqan, dan jika makmum itu masbuk, adrakal imam fi ihda rakaat, yang dia mendapatkan imam dalam salah satu rakaat, atabihi, maka dianjurkan untuk membaca iftitah dengan syarat itu dianjurkan, illa kecuali an yakhafa min ishtighalihi bihi fawatal fatihah, kecuali jika dia khawatir jika dia sibuk dengan iftitah dia akan ketinggalan Fatihah. Kalau seperti itu nggak disunnahkan iftitah. Dan ini dalam bacaan sir, ya, dalam sholat sir atau sholat jahar yang imamnya membaca surat panjang. Contoh imamnya membaca amma yatasaalun, kita baru ikut pas imam baca surat, cukup aja ini, baca iftitah sama Fatihah cukup aja. Tapi repotnya imam cuma baca 5 ayat. Ini repotnya, 5 ayatnya mepet sudah, ya wajib lanjut, tidak boleh rukuk. Ini loh, kadang-kadang sebagian kita ini 5 ayat diambil, ya. Itu afdolnya mana? Surat full tapi sedikit, ayat separuh-separuh cuman panjang. Paling afdol yang full walaupun sedikit, daripada ayat cuman nggak sampai full diambil sepenggal. Ini lebih afdol yang full. Dan juga kasihan orang kalau dia menyangka ini panjang, tahu-tahu cuma 5 ayat langsung rukuk, kasihan makmum, dia gelabakan. Mau nggak mau dia lanjut Fatihah dan dia ketinggalan rukuk, ya resiko dia, sehingga harus menambah 1 rakaat setelah imam salam. Yashtagil bil Fatihah. Nah, kalau dia khawatir ketinggalan Fatihah bersama imam, maka wajib dia sibuk dengan Fatihah langsung, takbir langsung, bismillahirrahmanirrahim langsung. Fa innaha akad li'annaha wajibah, karena Fatihah lebih dikuatkan karena dia wajib. Wa hadza sunnah, sementara bacaan iftitah sunnah. Walau adrakal masbuk al-imam fi ghairil qiyam. Tadi kan dibilang masbuk yang mendapati imam dalam keadaan berdiri. Ya, tadi hukumnya. Nah, sekarang kalau ada masbuk mendapati imam di selain berdiri, contoh dalam ruku, i'tidal, ini memang dianjurkan jangan nunggu sampai imam berdiri. Anda dapati imam sujud, takbir Allahu Akbar langsung sujud. Jangan nunggu berdiri. Walaupun ini tidak masalah, ya, tapi afdolnya langsung. Kenapa? Untuk menambah pahala. Memang itu nggak dapat 1 rakaat, tapi tambahan sujud, tambahan dzikir, tambahan takbir itu berpahala, ya. Sehingga kita dalam keadaan imam dalam apapun itu langsung ikut, nggak perlu nunggu sampai berdiri. Itu yang disunnahkan.
Nah, ini hukumnya jika seorang ma'mum masbuk mendapati imam di selain berdiri, imam fi ruku', imam fi sujud, fi tasyahud, entah itu di ruku' atau di sujud atau dalam tasyahud awal, maka ahrama ma'ahu, langsung berihram ya, dan duduk bersama imam kalau dia tasyahud atau sujud atau ruku'. Wa ata bidzikril ladzi ya'ti bihi imam, dan dia membaca seperti bacaan imam. Imam sujud baca subhanallah, baca ya. Nah, wala ya'ti bidu'ail istiftah fil hal, dan tidak perlu dia membaca istiftah waktu itu. Masih sujud nggak boleh istiftah. Dan ini cuma di berdiri aja. Wala fi ma ba'd, dan juga nggak perlu juga iftitah ketika dia sudah berdiri, tidak perlu. Karena tempatnya sudah hilang ketika dia sujud. Ikut imam itu sudah hilang sudah. Itu yang dimaksud. Karena itulah para ulama mengatakan iftitah ini ya itu disunnahkan ketika imam belum mulai baca Fatihah. Karena itulah mengapa paling utamanya makmum itu ketika imam takbir langsung takbir dia. Karena ada kesempatan dia baca iftitah. Imam kan dia baca iftitah imam. Nah, tapi kalau imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, makmum tidak dianjurkan iftitah. Kenapa? Karena sunnah mendengar Fatihah imam lebih kuat daripada sunnah baca iftitah. Ini yang mulia. Jadi sunnah mendengar Fatihahnya imam lebih kuat daripada sunnah baca iftitah. Bahkan kalau kita tengah-tengah iftitah, imam sudah bismillah, langsung stop mendengarkan bacaan. Kenapa? Karena tadi ada larangan membaca ketika imam baca. Ini dalam sholat jahriyah ya. Kalau siriyah silahkan. Yang penting asal kita bisa memastikan nututin Fatihahnya imam. Asal itu. Karena kita nggak tahu imam baca Fatihah apa baca surah, kita nggak paham. Yang penting kita ikuti aja sunnah kita. Nah itu. Nah, kemudian waqtalafa ashabuna fi istihbabi du'a istiftah fi sholatil janazah. Para ashabuna yaitu para ulama Syafi'iyah khilaf, beda pendapat dalam kesunahan membaca iftitah dalam sholat jenazah. Sholat jenazah ini memang mabni ala taksir. Itu intinya jenazah itu yang penting singkat, sehingga tidak dianjurkan surat pendek ya, surat pendek karena memang mempercepat ngurusin mayit, itu mempercepat ya. Wal ashah annahu la yustahab, ini dan yang sunnah yang paling sahih bahwasanya tidak disunnahkan iftitah di dalam sholat jenazah. Kenapa? Di annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah ini dianjurkan ringan. Yang ringan maksudnya yang cepat, nggak perlu lama-lama. Karena mayit itu pengen cepat-cepat masuk kubur kalau dia orang soleh ya. Kalau nggak soleh ya kita ngapa-ngapain banyak lama-lama bawa-bawa dia gitu. Nah. Kemudian wa'lam ketahuilah anna du'a istiftah sunnah laisa biwajib. Jelas. Ini doa istiftah ini sunnah, nggak wajib. Walau tarakahu, dan sumpama dia meninggalkannya, lam yasjud bisahwi, nggak perlu sujud sahwi karena dia bukan sunnah adu'at, dia sunnah hayat. Wa sunnah fihi al-israr, dan yang disunahkan ketika membaca iftitah adalah dengan pelan. Falau jahara bihi kana makruha, sumpama dia keraskan iftitahnya, dia keraskan baca iftitahnya, maka hukumnya makruh. Wala tabtul sholatuh, tapi tidak batal sholat, karena mengeraskan bacaan di waktu sir atau sebalikannya mensirkan bacaan di waktu jahar, ini hukumnya makruh. Contoh orang yang sholat sendirian, sholat maghrib ya, sunnah jahar dalam 2 rakaat pertama, dia pelankan, makruh ya. Nah, sholat asar atau subuh atau duhur sunnah sir Anda keraskan, makruh. Ini di dalam masalah
bacaan. Kemudian baru ta'awud ba'da doa istiftah. Nah, sebelum kita bahas ini ada pertanyaan masalah tadi. Ya. Kalau seperti itu berarti ya pas imam baca surat, jadi surat, karena kita dengar surat imam sunnah, tapi kita nggak baca fatihah batal, karena wajib fatihah, sehingga mendahulukan wajib daripada sunnah. Nah itu wajib harus. Nah ini dia dalilnya. Jadi yang pertama, bahwasanya yang sering kita gunakan itu adalah pembukaan dulu, yaitu istilahnya i'tiraf, ya, pengakuan, iqrar, itu seperti inna sholati wa nusuk, itu iqrar semua. Nah, kalau memang kita pengen taksir, istilahnya pengen singkat, tadi disebutkan itu mulai wajah tu wajihi, itu yang doa jangan dibaca dulu kalau pengen iktisor. Tapi kalau pengen nambah ya silahkan. Itulah makmum, jika dia sudah baca sampai wa ana minal muslimin, imam belum baca fatihah, tambahi, jangan diam. Jadi makmum orang sholat itu kalau diam, istilahnya kalau nganggur itu setan gampang masuk. Ya Pak, biar tidak nganggur, mendengar atau membaca. Ketika imam membaca kita dengar, itu tidak nganggur, ya. Nah, kalau nikmati Ustaz, kita nggak dengar baca imam, baca Anda. Walaupun sholat Jumat, Fatihah mati miknya, kita baca, jangan diam, jangan nunggu amin baru kita baca Fatihah, jangan. Kenapa? Setan akan masuk itu, ya. Tutup itu dengan Fatihah. Nah, terus yang kedua masalah tadi. Jelas ya, istilahnya menyibukkan diri dengan wajib lebih utama dari sunnah. Kalau kita mendengar bacaan Fatihah, baca suratnya imam, kita ketinggalan wajib nanti. Tapi tidak baca Fatihah. Tidak. Jadi untuk Fatihah ini wajibnya itu bagi yang sendiri, imam dan makmum, semuanya wajib Fatihah. Dan yang ditanggung imam itu hanya makmum masbuk yang nggak punya waktu cukup untuk baca Fatihah, sehingga dia harus ikut rukuk bersama imam. Itu aja yang ditanggung. Selain itu makmum wajib Fatihah. Adapun hadis yang tadi itu diarahkan
kepada tadi yang masbuk tadi itu. Walaupun mazhab lain kayak Imam Malik mengatakan nggak wajib Fatihah kalau imam jahar. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan nggak wajib Fatihah sama sekali makmum. Tapi Syafi'iyah lain. Syafi'iyah 3 keadaan ini sendirian imam atau makmum wajib Fatihah. Wajib. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan al-adhkar pada yang akan datang insyaallah. Fadil habibina syafina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا قراباتنا في ديننا ربي وفقنا فيهم لما ترتضي خيرا فعلا كرما ورزقا كل حلالا دائما وخيرا قيعون ما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون خير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.